Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Zuhri Yuda Yuwana Putra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Tujuan dari kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah melaksanakan percakapan praobservasi dan melaksanakan observasi pada pembelajaran kelas 12 Tunagrahita yang dilaksanakan oleh Ibu Erlina Wijayanti, yang kemudian pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kegiatan supervisi akademik, yaitu dengan melakukan percakapan pasca observasi dan melanjutkan ke rencana pengembangan diri. Selain itu, terdapat juga umpan balik dari pengajar praktik, yaitu Bapak Arga Aktobaron. Tahapan yang ketiga yaitu percakapan pasca observasi. Berikut adalah percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arga, Bu Erlina. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu ya Pak. Di kesempatan kali ini pada tahap ini saya mohon izin kepada Pak Arga untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi dari modul 2.3 yang sudah saya lakukan sebelumnya, di mana pada awalnya saya sudah melakukan pra-observasi dan observasi dengan Ibu Erlina sebagai guru yang saya amati di kelas di SLB Negeri Grobogan. Untuk selanjutnya saya mohon izin untuk melakukan percakapan pasca observasi. Baik, silahkan Pak Zuhri. Selamat pagi Bu Erlina. Selamat pagi Pak Zuhri. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah ini agak gerges-gerges sedikit karena habis nerjang banjir Pak. Oh iya, lagi musimnya banjir gini. Iya, baru musim banjir ini di Grobogan. Tapi alhamdulillah Bu alhamdulillah masih sehat juga. Diberikan kesehatan, kesempatan untuk ke sekolah untuk mengajar anak-anak. Nggih Bu Erlina, kemarin yang sebelumnya kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi, kemudian juga sudah Bu Erlina praktek di kelas dan saya mengobservasi Bu Erlina, gitu. Ya. Sekarang saya mau izin untuk bertanya mengenai setelah kegiatan observasi tersebut. Jadi begini Bu Erlina, yang ingin saya tanyakan, mungkin perasaan Bu Erlina atau yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran tersebut bagaimana? Kalau untuk perasaan saya sendiri senang dan puas karena anak-anak itu masih tetap semangat walaupun pembelajaran ini dilakukan di jam kedua setelah olahraga. Ternyata anak-anak juga masih semangat ya. Kalau dari langkah-langkah yang Ibu lakukan dengan modul yang Ibu rencanakan, kira-kira bagaimana? Kalau pembelajarannya memang sesuai dengan modul yang telah saya buat dan sesuai dengan media-media juga yang saya pakai. Oh iya, berarti sudah sesuai ya sudah dengan sesuai, yang modul ya. yang direncanakan. Untuk refleksinya Bu dari yang telah Ibu laksanakan tadi. Untuk refleksinya pada kemampuan murid memang karena kemampuannya juga berbeda-beda, tapi juga alhamdulillah anak-anak bisa menjawab pertanyaan di akhir pembelajaran juga. Selain itu juga dari metode pembelajarannya itu saya memang menggunakan 4 metode, seperti ceramah, diskusi, demonstrasi yang saya lakukan sendiri dulu untuk memberi contoh kepada anak-anak, dan metode eksperimen. Untuk itu Bu, dari anaknya, menurut Ibu bagaimana? Anaknya juga terlihat senang ya Pak, karena anak-anak C, Tunagrahita ini memang suka sekali dengan praktek. Jadi tidak hanya dengan metode ceramah saja.
lebih ke prakteknya ya, Iya, lebih ke tindakan praktek. langsung seperti itu Iya. yang anak-anak suka. Kemudian Ibu, mungkin berikutnya saya ada beberapa pertanyaan mengenai yang sudah Ibu lakukan lagi lebih lanjutnya, yang jadi hambatan dari yang telah Ibu lakukan kemarin dalam pembelajaran itu ada hambatan enggak ya? Ibu rasa? Kalau hambatan tetap ada ya Pak. Dari segi peserta didiknya, karena Iya. kemampuan anaknya itu juga berbeda. Dari 4 anak itu kemampuannya berbeda-beda semua. Apalagi 2 diantaranya itu termasuk tunagrahita ringan yang memang sudah bisa membaca, Iya. dan yang 2 diantaranya itu tunagrahita sedang. Mereka belum bisa membaca. Berarti kendala di kemampuan membacanya ya, anaknya Ya. masih belum memiliki kemampuan membaca. Ya, selain itu dari media pembelajaran yang saya gunakan pada waktu pembelajaran saya menggunakan HP itu loh Pak, itu saya mengajarkan menggunakan AI, metode AI, Iya. itu sepertinya media saya itu juga kurang karena 4 anak, dari 4 anak itu saya hanya menggunakan 1 HP. Jadi beratnya media pembelajaran saya itu belum bisa mengakomodir seluruh siswa di kelas. Paling tidak kan kita butuhkan 2 HP lah. Iya. Tapi kemarin semua anak kebagian ya Bu untuk mencoba Ya, AI. alhamdulillah semua anak kebagian untuk mencoba. Cuma waktunya ya Iya, yang cuma waktunya lebih saja. tersita Ya. ya. Oke, oke. Kemudian Bu, menurut Ibu dari 1 sampai 10 kira-kira performa Ibu mengajar berapa? Kalau penilaian dari peserta didik dulu, saya mau menilai peserta didik dulu. Ya, Ini boleh. alhamdulillah juga pesertanya tuh aktif sekali, Mhm. selalu menjawab pertanyaan saya dan semangat juga di jam siang. Untuk peserta didik saya berikan nilai 80, dan untuk pembelajaran saya juga menilai 80 Pak, karena indikatornya sudah tercapai. Oh iya, berarti semuanya 80 ya untuk Iya, yang alhamdulillah. menjadi penilaian menurut Ibu 80. Nah, kira-kira Ibu, hal positif apa yang telah Ibu lakukan selama pembelajaran tadi? Kalau hal positifnya, mungkin saya memberikan kesempatan anak untuk maju di kelas, maju di depan kelas dan mengutarakan pendapatnya sendiri. Selain itu juga saya mengajarkan anak kerjasama melalui metode diskusi itu. Ada lainnya lagi Bu, mungkin? Ya mungkin itu Pak hal positifnya. Selain itu juga membangun anak secara mandiri waktu penggunaan alat blender itu ya. Melatih kemandirian juga Melatih ya? kemandirian juga ya. Karena kita tanamkan ke anak itu adalah keterampilannya untuk bekal nanti kehidupan di masyarakat kelak ya. Apalagi ini udah kelas 12 juga Pak. Iya. Jadi kalau menurut Ibu kalau sudah kelas 12 apalagi di SLB sangat dibutuhkan kemandirian tersebut. Iya, tepat sekali Pak. Nah Ibu, mungkin dari yang telah Ibu lakukan pembelajaran tersebut kan sudah tahu ya plus minusnya di bagian mana. Nah, kira-kira ke depan Bu, apa yang sekiranya akan Ibu rubah? Atau mungkin apa yang ingin Ibu sesuaikan dengan kondisi anak yang seperti itu? Yang ingin saya rubah mungkin pada waktu penyampaian materi saya terlihat banyak ceramahnya. Jadi tidak memberikan kesempatan pada anak untuk membaca sendiri materinya, apalagi untuk anak-anak yang sudah bisa membaca. Mungkin untuk kedepannya saya akan memberikan kesempatan anak untuk membaca materi sendiri. Selain itu dari media pembelajaran, mungkin saya akan gunakan media pembelajaran yang lebih mengakomodasi semua peserta didik juga. Dan selain itu juga mungkin saya akan buat inovasi dalam media Pak, karena saya ya juga terbatas sekali kan kemampuan saya. Berarti tadi ada kurang lebih ada 3 poin ya Bu yang ingin Ibu kembangkan ke depannya, yaitu pertama tidak hanya terfokus pada ceramah saja, tapi lebih ke dua arah ya Bu. Dari anaknya juga memberikan pendapat, dari ibu gurunya juga memberikan materi begitu. Kemudian medianya juga disesuaikan lagi dengan kebutuhan anak. Nah Ibu,
Mungkin untuk materi-materi berikutnya, media apa atau metode apa yang ingin Ibu terapkan di kelas Ibu? Metode kedepannya mungkin saya akan gunakan tanya jawab dan tetap memakai metode eksperimen ya Pak. Karena anak-anak seperti ini memang sangat butuh untuk belajar praktek sendiri juga. Tetap lebih ke eksperimen ya, Iya, untuk melatih. karena anak-anak tunagrahita itu kan lebih ke yang sesuatu yang konkret atau nyata. Jadi memang harus dihadapkan langsung, terjun ke lapangan untuk praktek langsung. Iya, nah, mantap sekali ini. Berarti kan selain memberikan pembelajaran, Bu Erlina juga memberikan bekal untuk anak tersebut keterampilannya, kemudian melatih kemandiriannya juga ya Bu ini. Iya, Tujuannya betul. seperti itu nih. Berarti sesuai dengan visi yang dicanangkan oleh Bapak Kepala Sekolah juga nih, untuk melatih keterampilan, kemandirian bagi anak. Nah, terima kasih Bu Erlina, mantap sekali ini. Nah, Bu Erlina, itu tadi beberapa pertanyaan saya mengenai kegiatan pasca observasi yang telah Ibu lakukan sebelumnya di kelas. Terima kasih sekali atas refleksi dari Bu Erlina mengenai pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Selanjutnya, yaitu mengidentifikasi rencana pengembangan diri. Berikut rencana pengembangan diri dari Ibu Erlina Wijayanti. Selanjutnya, saya mohon izin Bu Erlina. Tadi kan Bu Erlina sudah mengetahui ya plus minusnya di mana, rencana ke depannya bagaimana. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Erlina, mengenai pengembangan diri Bu Erlina ke depannya. Nah, mungkin kan Bu Erlina ingin nanti ke depannya, saya karena kondisi anaknya seperti ini, saya harus bagaimana seperti itu. Nah, dari Bu Erlina, aktivitas pengembangan seperti apa yang ke depan ingin sekali Ibu Erlina lakukan? Kemungkinan untuk kedepannya saya ingin mengikuti pelatihan seminar atau diklat-diklat yang bisa kita akses di internet ya Pak sekarang ini. Tidak harus secara luring lah ya. Sekarang kan lewat Zoom itu juga bisa, apalagi banyak platform juga yang sudah mengadakan ini diklat-diklat ini untuk melaksanakan diklat ini juga. Iya. Untuk ini tadi kan Bu Erlina menyampaikan pelatihan atau seminar ya. Iya. Nah, ini lebih spesifiknya terkait apa Bu? Ya terkait perkembangan pengelolaan, mungkin pengelolaan kelas juga untuk anak ABK ini, karena saya juga kemampuan saya terbatas, apalagi anak ABK itu kan juga jenisnya banyak ya Pak. Iya. Ya kemampuannya juga beda-beda. Nah, mungkin kalau ada diklat semacam itu ya boleh. Oke, mantap sekali. Berarti merencanakan untuk mengikuti kegiatan seminar atau pelatihan mengenai pengelolaan kelas ABK. Ya. Iya, selain itu mungkin juga tambahan keterampilan juga Pak. Termasuk di diklat, seminar diklat juga ya? Untuk keterampilan apa sih yang cocok untuk anak-anak seperti ini. Oke, baik Bu Er. Kita kembali dulu ya yang tadi. Yang pertama mengenai diklat, mengenai pengelolaan kelas. Tujuan yang hendak Bu Erlina capai apa sih mengikuti kegiatan tersebut? Ya, saya ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya, karena potensi saya jujur saja Pak terbatas juga ya. Sebagai guru kan kita kebanyakan itu cuma mengajar di kelas, kalau untuk keterampilan kan memang kita agak minim juga. Jadi pengelolaan kelas ya berarti untuk melatih kompetensi Ibu dalam mengelola kelas yang Ibu ampu ya. Nah, Ibu Erlina, dari kegiatan tadi ya ketika sudah terlaksana, ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilannya mungkin dari indikator atau tujuan pembelajaran yang saya buat Pak. Yang itu ternyata anak-anak sudah melampaui indikator itu, ya saya katakan pembelajaran itu berhasil. Jadi ketika tujuan tercapai, itu bisa dikatakan bahwa itu dapat berhasil gitu ya. Nah Ibu, kemudian pendukungnya dari kegiatan tersebut yang mendukung apa? Dari kegiatan Ibu harapkan daya dukung dari siapa Bu? Kalau dari kepala sekolah, memang kepala sekolah itu
memberikan kesempatan kepada kita sebagai guru tuh seluas-luasnya untuk mengikuti diklat juga. Nggih. Selain itu juga dari teman-teman, Rekan sejawat ya ya. rekan sejawat juga, dari orang tua juga, kadang juga ikut bantu itu Pak orang tua. Ya. Karena di SLB ya Bu, Iya. peran dari orang tua sangat diperlukan. Iya, ya. kita harus kolaborasi juga sama orang tua. Nggih. Kemudian Bu, untuk waktunya kira-kira kapan? Mungkin bisa minggu ini juga Pak, karena saya juga sudah mendaftar di platform e-guru digital. Mantap sekali. Berarti sudah ada ya Bu ini ya? Sudah ada ya. Minggu ini, alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk yang kegiatan pertama tadi mengenai pengelolaan kelas ABK. Kemudian Bu, yang diklat keterampilan, kita kembali ke tujuannya. Tujuan yang hendak dicapai mengenai pelatihan atau diklat tersebut apa Bu? Ya, saya ingin mengembangkan keterampilan anak-anak itu sebagai bekal kalau sudah lulus nanti Pak. Jadi kalau setelah lulus itu biar anak-anak tidak bingung mencari pekerjaan. Karena otomatis anak-anak itu kalau melamar pekerjaan itu kebanyakan ditolak, apalagi untuk anak-anak SLB. Jadi bagaimana caranya itu biar mereka anak-anak itu menciptakan lapangan kerja sendiri ya, sesuai bekal keterampilan yang sudah dilatih. Jadi tidak hanya bertumbuh dengan perusahaan atau pihak lain ya Bu, tapi kita juga melatih untuk menciptakan anak itu mampu berwirausaha. Berwirausaha sendiri. Ya. Selain itu kan biar tidak membebani orang tua ya, paling ringannya itu ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya Bu, dari diklat yang Ibu laksanakan ini nanti apa kira-kira? Ukuran keberhasilan dari diklat yang keterampilan? Iya, yang diklat keterampilan. Ya mungkin setelah mengikuti diklat ini ya saya akan praktekkan ke anak-anak langsung Pak. Ya. Karena sekolah di sini juga mendukung adanya itu loh Pak, seperti pameran hasil karya, dan di situ hasil karya anak-anak itu bisa dijual Pak pada masyarakat. Iya. Tetap menghasilkan juga ya? Iya, menghasilkan cuan juga. Dari anaknya dan mungkin dari anaknya juga, bangga ya Bu. Dari, karyaku terjual nih, kayak gitu ya. Kayak kemarin itu, alhamdulillah dari kelas B itu juga melukis itu lukisannya juga laku Pak, alhamdulillah. Di kelurahan ya. Yang waktu pameran gitu ya? Iya. Anak-anak seneng loh. Ya, alhamdulillah. Nanti itu bisa sebagai batu loncatan anak-anak juga. Nah Ibu, untuk kegiatan keterampilan tadi, pendukungnya apa Bu? Kalau pendukung ya selain kepala sekolah juga mungkin ada guru dari luar. Maksudnya guru keterampilan ya. Guru pendamping dari luar juga. Dan saya juga akan ikut kolaborasi Pak. Ya. Selain mengajarkan ke anak, gurunya juga belajar harus juga. Belajar juga. Meskipun dengan sesama guru ya Bu. Iya. Oke Bu, untuk waktunya Bu, kira-kira kapan ini? Kalau waktunya mungkin, kalau untuk keterampilan 2 minggu lagi Pak. Kalau dalam diklat atau seminar itu belum ada tentang keterampilan untuk anak SLB itu belum ada. Tapi kalau guru kunjung yang untuk pendampingan melatih keterampilan anak-anak itu sudah ada. Sudah ada. Ya, saya akan ikut ya. Berlatih ya dengan guru-guru tersebut. Nah mungkin nanti bisa untuk diklat-diklat ini kan di PMM kan banyak ya Bu. Nanti mungkin bisa Ibu cari di situ kan ada nanti siapa tahu di komunitas IG PKHI seperti itu sering itu mengadakan kegiatan seperti itu. Oke Bu Erlina, terima kasih. Tadi sangat luar biasa sekali rencana Ibu ke depan, semoga nanti ke depannya apa yang Ibu rencanakan dapat tercapai dan dapat terlaksana sehingga nanti anak-anak dapat mendapatkan layanan pendidikan yang istimewa dari Bapak Ibu guru di sekolah ini. Nah, yang terakhir di sini adalah umpan balik dari pengajar praktik yang disampaikan oleh Bapak Arga Akto Baron. Selanjutnya saya akan memberikan umpan balik ya, terkait apa yang sudah dilakukan Pak Zuri ini tadi. Jadi Pak Zuri sudah melaksanakan sesi pasca observasi sekaligus rencana pengembangan diri yang akan dilaksanakan oleh Bu Erlina ya Pak ya. Iya. Ini adalah salah satu praktek coaching ya Bu Erlina yang dilakukan Pak Zuri dalam rangka pembinaan
Di CGP itu juga dilatih untuk melakukan pembinaan di mana ada jargon kita Pak ya, bergerak menggerakkan. Nah, ini dalam rangka menggerakkan rekan sejawat lainnya supaya juga juga ada pengembangan diri, kompetensinya juga meningkat sehingga bisa menyajikan pembelajaran yang berpihak pada muridnya. Nah, yang saya lihat tadi dari yang Pak Zuri sudah lakukan, sudah muncul 3 prinsip pembinaan. Jadi yang pertama adalah kemitraan. Di prinsip ini tadi Pak Zuri tidak menggurui Bu Erlina, terus tidak memberikan saran ataupun menahan diri untuk tidak memberikan itu, dan pada akhirnya Bu Erlina memberikan solusi sendiri, memberikan apa namanya yang mau akan beliau lakukan berikutnya nanti apa sudah bisa menyampaikan sendiri tanpa harus diberikan solusi langsung oleh Pak Zuri ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada proses kreatifnya. Di sini tadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan yang terbuka. Jadi bukan pertanyaan yang langsung saklek gitu, sehingga Bu Erlina itu bisa menyampaikan juga dengan terbuka, dengan apa adanya, apa yang sudah dialami kemarin waktu di observasi pembelajaran, terus selanjutnya apa bisa disampaikan dengan terbuka juga gitu ya. Terus Pak Zuri juga sudah mengulang, merangkum apa yang disampaikan Bu Erlina, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dan terakhir ada memaksimalkan potensi. Jadi apa potensi yang tadi mau dikembangkan oleh Bu Erlina supaya pembelajaran kedepannya lebih baik lagi juga sudah ada, dicatat juga di lembar pengembangan diri. Tinggal nanti tindak lanjutnya seperti apa nanti di lain waktu bisa ditanyakan apakah dikonfirmasi sudah dilaksanakan atau belum. Kalau belum mungkin kendalanya apa bisa dibantu juga. Gitu ya. Dari saya itu umpan baliknya sudah luar biasa, sudah bagus runtut dan muncul semua prinsip yang diharapkan. Kedepannya nanti bisa dilatih terus karena proses coaching ini memang perlu latihan. Iya, Pak. Dengan rekan sejawat yang lain mungkin dengan karakternya mungkin berbeda ya. Bu Erlina dengan Pak A atau Bu C gitu ya. Ini berbeda. Jadi bagaimana kita nanti menghadapi beliau-beliau dengan karakter yang berbeda, tapi coachingnya tetap berjalan dengan mulus gitu ya, sesuai alur tirtanya, sehingga potensi yang diharapkan dari si coaching-nya istilahnya bisa muncul dengan sendirinya. Dari saya cukup sekian, terima kasih Pak Zuri. Iya. Terima kasih Pak Aga atas umpan balik yang telah Pak Aga sampaikan. Ya, memang Pak, untuk proses tadi juga selama ini dari pembelajaran CGP saya juga belajar, karena coaching itu saya rasakan beda coaching, beda cara penanganan juga. Iya. Jadi ya tetap harus kita berlatih mengenai kegiatan coaching tersebut. Apalagi kegiatan supervisi di sekolahan yang mungkin kalau di sekolahan gurunya itu tidak serta-merta setara dengan kita. Kadang ada yang senior, kadang ada yang bagaimana gitu, punya prinsip sendiri-sendiri. Semoga nanti kedepannya saya juga bisa. Mungkin itu Pak. Terima kasih atas waktunya Bu Er. Terima kasih. Pak Arga juga terima kasih. Sekian ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga serangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah saya laksanakan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak, salam guru-guru hebat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.